Halo semuanya. Let me introduce myself. My name is Nima Fahira dengan NIM F12612011018 dari Prodi Pendidikan IPS, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjung Pura. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai indikator pemberdayaan masyarakat kota. Nah, di dalam indikator ini sendiri terdapat 9 indikator yang menjadi pengukur keberhasilan atau kegagalan dari suatu pemberdayaan masyarakat kota. Nah, apa aja sih? Indikator yang pertama adalah adanya kesadaran yang dialami oleh individu dan kelompok dengan dasar ingin berubah ke arah yang lebih baik. Jadi, di dalam pemberdayaan itu sendiri, masyarakat itu termotivasi dan melakukan tindakan-tindakan nyata yang kemudian mengarah atau bergerak menuju perubahan. Indikator yang kedua adalah peningkatan kemampuan atau kapasitas untuk menerima akses. Nah, kapasitas ini dapat dilihat dari segi ekonomi, sosial, dan politik. Dengan adanya pemberdayaan, diharapkan masyarakat itu sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memenuhi dalam segi ekonomi, sosial, dan politik. Nah, pada bidang ekonomi itu sendiri, masyarakat itu memiliki kemampuan atau daya saing untuk mengembangkan usahanya sendiri atau membuat lapangan pekerjaan yang dapat menghasilkan pendapatan. Kemudian pada aspek sosial, di mana seseorang itu sudah memiliki kemampuan sehingga membuat mereka berada di kelas-kelas yang ada di dalam masyarakat. Jadi mereka dapat meningkatkan stratifikasi hidupnya. Kemudian pada aspek politik ialah keadaan di mana seseorang sudah memiliki cukup keterampilan dan pengetahuan yang kemudian menciptakan relasi untuk membangun dan memberikan kesempatan mereka untuk mendapatkan kekuasaan atau menjabat. Indikator yang ketiga adalah tingkat kemampuan menghadapi hambatan atau permasalahan. Diharapkan dengan adanya pemberdayaan itu sendiri, masyarakat itu dapat menyelesaikan atau bertahan pada hambatan ataupun permasalahan yang dihadapi. Selain itu, tolak ukur pada indikator ini adalah ketika seorang individu atau kelompok dapat memberikan pola baru yang lebih efisien dan efektif dalam pemecahan masalah. Kenapa? Karena pada dasarnya masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan itu adalah masyarakat yang kurang akan pengetahuan atau orang-orang yang berpengetahuan rendah, sehingga dalam penyelesaian masalahnya itu mereka cenderung menggunakan cara-cara yang lama dan tidak berubah dari generasi ke generasi satunya, sehingga dalam pemecahan masalah tersebut dinilai tidak efisien dan efektif. Indikator yang keempat yaitu tingkat kerjasama dan solidaritas. Pemberdayaan dapat dikatakan berhasil apabila setelah masyarakat mendapatkan pembinaan, mereka lebih bekerja sama dan meningkatkan solidaritas di antara mereka. Karena pada masyarakat kota dikenal dengan masyarakat yang bersifat individualis dan apatis terhadap sekitarnya. Dengan adanya kerjasama dan solidaritas, hal ini dapat menghasilkan suatu pembangunan yang lebih efektif dan efisien daripada melakukan pembangunan secara sendiri-sendiri. Indikator yang kelima adalah tingkat pengembangan berbasis masyarakat. Pemberdayaan dapat dikatakan berhasil apabila masyarakat setelah mendapatkan pembinaan dapat memberdayakan diri mereka sendiri dan tidak bergantung lagi pada pihak luar. Yakni yang sebelumnya untuk melakukan pembangunan, mereka memerlukan pihak luar sebagai sponsor pendanaan, teknologi, dan lain sebagainya. Namun setelah pemberdayaan, mereka mampu mengembangkan diri mereka sendiri tanpa bantuan pihak luar. Yakni mereka mengeluarkan sumber daya dan potensi diri menggunakan modal pribadi dan teknologi yang ada untuk melakukan perubahan. Dalam artian, mereka mampu berdiri di kaki sendiri dan bersikap mandiri. Indikator yang keenam adalah tingkat keberlanjutan pemberdayaan. Seperti yang kita ketahui, keadaan masyarakat itu bersifat dinamis, sehingga permasalahan yang dihadapi juga sangat beragam dan akan berubah-ubah seiring perkembangan zaman. Pada indikator ini, perkembangan atau pemberdayaan dapat dikatakan berhasil apabila pada masyarakatnya sudah mengetahui permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi dan juga menstimulus mereka untuk melakukan usaha atau tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga permasalahan tersebut yang menyebabkan kemunduran dapat dicegah dan masyarakat tidak kembali ke kondisi semula. Indikator yang ketujuh adalah tingkat partisipasi masyarakat. Seperti yang kita ketahui, pada masyarakat kelas bawah, mereka tidak memiliki cukup waktu luang untuk mengikuti suatu pemberdayaan dikarenakan mereka sibuk untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Namun,
Dengan adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak pelaksana, diharapkan masyarakat mendapatkan pencerahan dan mencoba untuk menyelesaikan masalah dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik secara bersama-sama. Karena untuk mencapai suatu perubahan diperlukan beberapa pihak dalam pelaksanaannya. Pada indikator ini, pemberdayaan dapat dikatakan berhasil apabila masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program yang akan dilaksanakan untuk mencapai suatu perubahan. Indikator yang kedelapan adalah pengembangan kapital modal sosial. Dalam pemberdayaan diperlukan adanya suatu modal sosial, yakni berupa nilai-nilai kemanusiaan yang perlu dijadikan pedoman berperilaku dalam masyarakat. Modal sosial diantaranya yaitu seperti kebersamaan, gotong royong, ikhlas, kepedulian antar sesama, tolong-menolong, dan nilai kebaikan lainnya. Dengan adanya pemberdayaan ini, diharapkan masyarakat memiliki modal sosial yang berfungsi sebagai pengatur masyarakat dalam bersikap, yang nantinya akan menciptakan sebuah kerjasama dan jaringan bagi masyarakat itu sendiri, yang dapat menguntungkan bagi masyarakat. Indikator yang terakhir adalah tingkat penghapusan ketimpangan gender. Di dalam masyarakat perkotaan sekalipun masih saja terdapat diskriminasi gender, di mana gender perempuan tidak dapat secara bebas melakukan tindakan yang mereka inginkan, serta mereka tidak mendapatkan kesempatan atau fasilitas yang sama dengan laki-laki. Hal ini tentunya menghalangi pengembangan potensi seseorang yang tentunya juga berdampak pada pembangunan.